Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang APN. Ada 5 soal ya, karena ini merupakan soal yang sering menjadi primadona di antara teman-teman. Jadi sering dapat request untuk bikin soal ini. Nah, untuk teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, yang mau gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di description box. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel aku, komen, like, dan share. Kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Nomor 1, Nyonya F 27 tahun, G2P1A0 hamil ateram datang ke tempat bidan pada jam 09.00. Keluhan kenceng-kenceng sejak jam 04.00. Hasil pemeriksaan TFU 29 cm, presentasi kepala, punggung kanan, DJJ 145 kali per menit teratur, HIS 3 kali dalam 10 menit. Suhu 36,8 derajat Celcius. Pengeluaran per vagina melendir darah, VT pembukaan 5 cm, ketuban utuh, kepala hot 2+, sutura merapat. Rencana asuhan kebidanan pada Nyonya F adalah A. Observasi DJJ setiap 1 jam sekali, B. Observasi suhu badan 4 jam sekali, C. Observasi kontraksi uterus 4 jam lagi, D. Periksa dalam 4 jam lagi, E. Memecahkan ketuban. Nah, teman-teman di sini kita lihat kata kuncinya itu adalah pembukaannya baru 5 cm. Yang ditanyakan adalah rencana asuhan bidan. Kalau misalkan kita lihat dari option A sampai E, ini sebenarnya mengacu kepada pendokumentasian di partograf ya teman-teman. Karena ini pemeriksaan DJJ, suhu, kontraksi uterus gitu ya. Cuman kita lihat apakah benar waktunya untuk observasi DJJ suhunya ini. Kalau yang A, observasi DJJ setiap 1 jam sekali. DJJ itu diobservasi setiap 30 menit ya teman-teman kalau sudah masuk di skala aktif. Berarti yang A ini salah. Yang B, observasi suhu badan 4 jam sekali. Ini juga salah karena observasi suhu itu setiap 2 jam. Kalau yang C, observasi kontraksi uterus 4 jam lagi juga kurang tepat karena kalau kontraksi itu setiap 30 menit. Dan yang D, periksa dalam 4 jam lagi. Nah, ini tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan pembukaannya juga baru 5 cm. Artinya kita observasi itu 4 jam lagi untuk melihat pembukaannya. Dan ini sesuai ya teman-teman. Kalau yang E, memecahkan ketuban, ini kan pembukaannya masih 5 cm. Betul ketubannya di sini masih utuh, tetapi belum waktunya untuk dipecahkan ketubannya. Berarti yang E ini bukan. Maka nomor 1, jawaban yang tepatnya adalah yang D. Lanjut nomor 2, Nyonya G umur 28 tahun melahirkan anak pertamanya pukul 12.05. Saat ini pukul 12.07, plasenta belum lahir, terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir, kontraksi uterus baik. TFU 2 jari di atas pusat. Asuhan segera yang dilakukan bidan pada Nyonya G adalah A. Meregangkan tali pusat, B. Menyuntikkan oksitosin, C. Melakukan masas uterus, D. Melakukan manual plasenta, E. Cek kemungkinan adanya janin kedua. Oke, kita lihat di sini kata kuncinya itu ada di waktunya ya teman-teman, di jamnya. Teman-teman lihat di sini, Nyonya G ini melahirkan anak pertamanya jam 12.05. Kemudian disebutkan di soal, saat ini pukul 12.07, plasenta belum lahir. Nah, berarti ini sudah lewat 2 menit ya, waktunya sudah berlalu 2 menit. Terdapat semburan darah tiba-tiba. Nah, artinya di sini kalau sesuai dengan langkah APN, 2 menit setelah bayi lahir itu sudah dilakukan langkah apa saja. Ini ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir segera suntik oksitosin. Setelah 2 menit, jepit tali pusat dengan klem ya, jepit potong ya teman-teman. Baru kemudian letakkan bayi tengkurap di dada ibu dan manajemen aktif skala 3 ya. Maka teman-teman, kalau sesuai dengan soal yang tadi, ini kita balik lagi. Nah, di sini sudah 2 menit, artinya sudah dilakukan jepit potong tali pusat, sudah dilakukan penyuntikan oksitosin, sudah dilakukan juga pemeriksaan janin kedua. Maka jawaban yang tepatnya selanjutnya itu adalah yang A, meregangkan tali pusat. Nah, ini kan ada yang tanya ya di grup, bukannya jawabannya itu mengecek kemungkinan adanya janin kedua ya, gitu.
Jadi teman-teman, untuk tipe soal APN ini berulang kali saya sampaikan. Tidak semua pembuat soal itu akan membuat soalnya berurutan. Maksudnya gini, kalimatnya ini akan diputar-putar dan bagaimana cara kita untuk bisa menganalisa arah tujuan soal ini. Misalnya, ada soal yang seperti ini ya. Nyonya G baru saja melahirkan anak pertamanya. Kemudian sudah dilakukan pengecekan janin tunggal, kemudian disuntik oksitosin dan pemotongan tali pusat. Maka selanjutnya apakah tindakan bidan? Nah, kalau soal yang seperti itu kita mudah ya teman-teman. Artinya, oh ini udah dicek janinnya, udah suntik, udah potong. Maka selanjutnya adalah PTT atau meregangkan tali pusat. Tapi ada juga soal yang seperti ini, yang saya buat ini. Di sini disebutkan melahirkannya jam 12.05, sekarang jam 12.07. Nah, kita langsung mikir, oh ini sudah berlalu 2 menit. Dalam 2 menit setelah bayi lahir, itu berarti sudah dilakukan apa saja. Ya, kalau sesuai langkah PN. Memang di soal tidak disebutkan nih adanya janin tunggal, disuntik oksi, tetapi kita harus sudah bisa menganalisa dari situ. Berarti dalam 2 menit ini sudah dicek janin tunggal, sudah disuntik oksi, sudah potong tali pusat, maka selanjutnya saya harus meregangkan tali pusat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus pandai menganalisa arah tujuan soalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nyonya M, usia 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM mengeluh perut kencang. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80 mm hidrogirum. Nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, pembukaan serviks 8 cm, ketuban positif. Kemudian, setelah dilakukan evaluasi, Nyonya M mengatakan ingin meneran. Maka tindakan bidan yang tepat yaitu A. Memastikan pembukaan lengkap, B. Amniotomi, C. Episiotomi, D. Menganjurkan ibu mengatur pernafasan, E. Memimpin persalinan. Nah, kata kuncinya adalah setelah dilakukan evaluasi, Nyonya M mengatakan ingin meneran. Ingin meneran ini masuk kepada tanda gejala kala 2 ya, Doran Teknus Perjol Vulka. Nah, ini juga ada yang bertanya seperti ini. Kalau ini kan pembukaan serviksnya baru 8 cm, kenapa sudah mengatakan ingin meneran? Dilihat kalimatnya ya, teman-teman. Di sini, pada saat ibunya datang, ini adalah hasil pemeriksaan pada saat ibunya datang ya, datang ke bidan. Pembukaan serviks 8 cm. Kemudian diikuti dengan kalimat setelah dilakukan evaluasi. Artinya, setelah pembukaan 8 itu beberapa jam kemudian dilakukan evaluasi di mana Nyonya M ini mengatakan dia ingin meneran. Berarti tidak saat itu juga dilakukan evaluasinya, tetapi dilakukan evaluasi itu artinya kita memeriksa ulang ya, teman-teman. Maka tindakan bidan yang tepat itu kita lihat. Kalau sudah muncul tanda gejala kala 2 Doran Teknus Perjol Vulka, maka siap alat, siapkan diri. Di soal tidak ada disebutkan siap alat, siapkan diri. Berarti kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu memastikan pembukaan lengkap ya teman-teman. Maka jawaban yang tepatnya itu adalah yang A, memastikan pembukaan lengkap. Kenapa bukan yang B, amniotomi? Karena setelah dilakukan evaluasi ini kan datanya ini hanya disebutkan ingin meneran. Tidak ada disebutkan kalau bidannya sudah memeriksa pembukaan lengkap ketuban utuh. Kecuali kalau misalkan disebutkan bidan sudah memeriksa pembukaan dan ternyata pembukaan lengkap dan ketubannya utuh. Maka yang tepatnya amniotomi. Karena di sini tidak disebutkan, ini kurang tepat. Kalau yang C, episiotomi juga tidak ada indikasi untuk melakukan episiotomi. Yang D, menganjurkan ibu mengatur pernafasan. Nah, kalau menganjurkan ibu mengatur pernafasan ini sebenarnya juga benar, tidak salah teman-teman. Tetapi ini terletak di langkah saat bidan sudah memimpin meneran ya, menganjurkan ibu mengatur pernafasan. Kemudian yang E, memimpin persalinan, kita belum bisa memimpin persalinan kalau kita belum memastikan ini pembukaannya sudah lengkap atau belum. Maka yang lebih tepat itu adalah yang A, memastikan pembukaan lengkap. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut ke nomor 4. Nyonya M, usia 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM, mengeluh perut kencang. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, pembukaan serviks 10 cm, ketuban positif. Maka tindakan bidan yang tepat adalah A. Meletakkan kain di bawah bokong, B. Memimpin meneran, C. Episiotomi, D. Memastikan pembukaan lengkap, E. Amniotomi. Oke, pembukaan serviks 10 cm ketuban positif. Di soal sebelumnya saya sudah jelaskan,
Kalau bidan memeriksa ketuban pembukaan lengkap tapi ketuban masih utuh, maka yang harus kita lakukan adalah amniotomi ya teman-teman, atau memecahkan ketuban. Sekarang kita lihat di langkah APN. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Berarti tepat ya teman-teman, nomor 4 jawabannya adalah yang E. Nomor 5, seorang perempuan umur 29 tahun G1P0A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 2 di BPM. Hasil anamnesis ingin meneran. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120 per 80 mm hidrogirum, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, DJJ 144 kali per menit. Teratur, kontraksi kuat 5 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap, ketuban pecah spontan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Pimpin meneran, B. Kolaborasi dengan dokter, C. Injeksi oksitosin, D. Posisikan ibu senyaman mungkin, E. Observasi tunggu sampai bayi lahir spontan. Oke, kita lihat clue-nya di sini. Hasil anamnesis ingin meneran, pembukaan lengkap, ketuban pecah spontan. Tindakan yang tepat selanjutnya adalah, nah ini udah jelas ya teman-teman. Kalau sesuai dengan langkah APN, ya ini kita lihat. Nah, kalau udah pembukaannya lengkap, ketubannya udah pecah, maka kita memberitahukan hasilnya kepada keluarga dan ibu dan mengatur posisi yang nyaman sesuai dengan keinginan ibu. Artinya, jawaban yang tepatnya itu adalah yang D, posisikan ibu senyaman mungkin. Baru kemudian kalau ibu udah ada keinginan untuk meneran yang kuat, kita pimpin meneran. Oke teman-teman, itu tadi 5 soal tentang 60 langkah PN. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, karena ini soal yang sering muncul. Semoga semakin lama teman-teman bisa semakin paham dan pandai dalam menganalisa soal-soal seperti ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton video aku sampai akhir.